bersyukur Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia lahir, mati, tetapi bangkit bagi kita semua. Tubuh dan darahnya menebus dosa-dosa kita. Roh Kudus yang diberikan membuat kita kuat di dalam Dia, menjadi penghibur bagi kita, menjadi penolong bagi kita. Mari sama-sama kita mau akui, hanya Tuhan, hanya Yesuslah Juru Selamat kita. Tuhan, Kau setia pada
kami tidak berani untuk jalan sendiri dalam hidup ini Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Hanya Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Engkau juru selamat kami Tuhan. Engkau yang memulihkan kami. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau bertakhta di atas pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang Kau persiapkan Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kau sembunyikan di belakang salib-Mu ya Yesus. Amin. Terima kasih bila firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Untuk kami mengiring Engkau, untuk kami tetap setia kepadamu. Menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat beribadah di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara di ruangan utama ini, di ruangan doa, juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Saudara-saudara, saya tahu apa artinya ditolong Tuhan, diselamatkan karena anugerahnya, disembuhkan. Jadi saya percaya mereka yang mengerti apa artinya kebaikan Tuhan. Sama-sama kita berkata, puji Tuhan. 2 Samuel pasal 15 ayat 18 sampai ayat 21. Kita akan membaca firman Tuhan sebelum kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya. 2 Samuel 15 ayat 18. Kita akan membaca ayat itu. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, saya senang bawa Alkitab. Ya. Kalau sudah didapat, saya membacanya demikian. 2 Samuel 15 ayat 18. Sedang semua pegawainya berjalan melewatinya, juga semua orang Kreti dan semua orang Pleti, juga semua orang Gad, 600 orang banyaknya, yang mengiringi dia sejak dari Gad, berjalan melewati raja. Lalu bertanyalah Raja Daud kepada Itai, orang Gad itu, mengapa pula engkau berjalan beserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing, lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang, masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami, padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu. Tetapi Itai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup ataupun mati, di situ hambamu juga ada. Bapak Ibu Saudara, kita membaca tentang kisah yang luar biasa tentang Daud yang sedang meninggalkan istana Yerusalem. Dia lagi berjalan dan sebentar mereka, Daud dan orang-orangnya akan turun melewati lembah atau sungai Kidron. Untuk kemudian dia naik ke atas bukit Zaitun. Dia sedang berlari karena dikejar-kejar oleh Absalom hendak dibunuh. Bapak Ibu Saudara, jadi Daud tinggalkan istana, ditinggalkan kerajaan, lalu berjalan terus menuju ke lembah Kidron dan naik ke atas bukit Zaitun. Di ayat 18 sampai ayat 21 yang kita baca, Daud bertanya kepada salah seorang pengikutnya atau salah seorang yang mau menjadi pengikutnya. Itulah Itai. Itai ini adalah orang dari Gad. Saudara tahu Gad adalah kota dari mana Goliat, musuh Israel, musuh Allah berasal. Saudara-saudara, Itai dari Gad, tempat raksasa Goliat berasal. Sekaligus menawarkan
pilihan untuk terus ikut Daud turun ke lembah Kidron atau kembali ke rumah. Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa jawaban Itai yang baru sampai, yang masih lelah secara fisik. Dia berkata, aku mau ikut engkau kemanapun engkau pergi, sampai mati. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, dari sini kita mau belajar bahwa Daud yang tinggalkan istana kerajaan Yerusalem, berjalan menyeberang lembah Kidron, dan naik ke Bukit Zaitun karena hendak dibunuh Absalom, mengingatkan saya dan tentu kita tentang satu pribadi. Saudara-saudara yang tinggalkan Yerusalem, kemudian dia turun ke lembah Kidron. Di sana ada sebuah taman yang kita kenal dengan nama Getsemani. Saudara-saudara pribadi ini berdoa di sana sambil mengeluarkan peluh seperti darah. Saudara-saudara, di kaki Bukit Zaitun, di lembah Kidron itu, ada satu pertarungan yang luar biasa, di mana Yesus harus berdoa untuk menuruti kehendaknya atau kehendak Bapa. Dan kita tahu bersama, saudara-saudara, Yesus menurut kehendak Bapanya. Kita tahu bersama, pada saat selesai berdoa, dia ditangkap oleh Yudas dan orang-orang Yahudi, tua-tua kepala dan lain sebagainya, untuk kemudian diadili. Dia tidak bersalah, tapi dinyatakan salah. Dia dijatuhi hukuman mati. Dia dideritakan begitu rupa, Bapak Ibu Saudara, sekujur tubuhnya hancur. Kita mencatat sesuai kitab suci, dia mati seperti domba sembelihan. Darahnya tercurah. Dan di sanalah Bapak Ibu Saudara dan saya terima anugerah. Siapa percaya kepada korbannya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bisa berkata amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, Daud dan Itai, kisah dan dialog mereka menjadi sesuatu yang sangat indah. Dan saya mengambil judul dari kisah dan dialog Itai, di mana Daud bertanya, apakah kamu mau ikut terus atau kembali ke rumah? Dan Itai berkata, aku mau ikut sampai mati. Itulah sebabnya saya memberi judul khotbah pada pagi ini, 3 jalan menjadi pengikut Kristus. Jadi Daud yang berjalan turun lembah Kidron, saudara-saudara, untuk kemudian naik ke Bukit Zaitun, gambaran dari Yesus yang harus turun ke Getsemani. Dia berdoa, kemudian ditangkap, dia disesat, dia disalibkan. Tapi kemudian setelah dia mati dan dikuburkan pada hari ketiga di atas Bukit Zaitun itu, dia naik ke sorga dan akan datang jemput Bapak Ibu Saudara pada waktunya. Amin. Itulah sebabnya 3 jalan menjadi pengikut Kristus. Belajar dari Itai ini. Saudara-saudara, saya sangat percaya bahwa menjadi pengikut Tuhan Yesus, bisa percaya Yesus, atau menjadi anak Tuhan. Kita ini anak Tuhan. Satu-satunya agama yang menyebut umat Allah yang maha besar sebagai anak Tuhan, Kristen. Dan kita bersyukur sebab dia Bapa yang luar biasa. Amin. Dan saudara-saudara, itu saya tahu semua karena kasih karunia Allah. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara, bukan karena kita.
Nah, kalau sampai Bapak Ibu Saudara dan saya jadi pengikutnya, percaya Yesus disebut anak Allah. Karena kasih karunia-Nya ini 100% mutlak. Tetapi ada jalannya. Saudara-saudara, saya sekali lagi ngerti bahwa bukan usaha kita, bukan. Sebab ayat firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi saudara-saudara, dialah yang punya inisiatif. Dialah yang berkuasa untuk selamatkan kita oleh kasih karunia-Nya. Dan tidak ada seorang pun datang kepada Tuhan kalau bukan Bapa yang menariknya. Jadi 100% saya percaya, seorang percaya Yesus siapapun, itu bukan karena usaha manusia, tapi karena kasih karunia-Nya. Tetapi ada banyak jalan. Dan sedikitnya saya menulis 3 jalan. Yang pertama, 1 Samuel pasal yang ke-17. Mari kita membaca ayat itu. 1 Samuel 17 ayat 52. Ayat itu berkata demikian, 1 Samuel 17 ayat 52. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Sarim sampai Gat dan sampai Ekron. Ini kisah di mana Daud kalahkan raksasa Goliat dari Gat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, pada saat Goliat raksasa itu tumbang, mati, ayat Alkitab berkata orang-orang Israel kejar orang-orang Filistin sampai ke Gat, sampai pintu gerbang Ekron. Saya percaya, sekalipun ayat ini tidak tertulis nama Itai waktu itu, saudara-saudara, saya juga tidak tahu berapa umur Itai waktu Goliat dikalahkan dan orang-orang Gat dikejar-kejar, dibunuh oleh Daud dan orang-orangnya. Tetapi yang pasti, saudara-saudara, pada saat orang Israel, Daud tangkap orang-orang Gat ini. Saudara-saudara, ada di antara mereka ayah, ibu, saudara-saudara, paman, famili dari Itai yang juga mati terbunuh. Tapi entah kenapa, dan lagi-lagi ini kemurahan Tuhan, Itai tidak sampai mati. Saudara-saudara, yang lain dihabisi. Barangkali bisa jadi Itai berkata, Daud, jangan bunuh aku, jangan binasakan aku, selamatkan aku. Tapi yang jelas saudara-saudara, Itai orang Gat tidak mati. Jadi jalan pertama untuk Bapak Ibu Saudara, orang-orang menjadi pengikut Kristus, gambaran dari Itai ini. Saudara-saudara, dia mengalami sendiri kebaikan kasih Yesus. Seperti Itai tidak dibinasakan bersama-sama Goliat dan orang-orang Gat sebangsanya. Demikian juga kita. Karena mengalami sendiri kasih Tuhan. Harusnya sebagai pengikut Goliat, iblis, dosa, daging, Bapak Ibu Saudara dan saya binasa. Harusnya kita masuk dalam penghukuman kekal. Tetapi saudara-saudara, karena kasih Tuhan, kita diselamatkan. Kita merasa tidak seperti Itai, orang-orang teman-teman Itai yang dibunuh, kita diselamatkan. Padahal kita orang berdosa. Seperti Itai pengikutnya Goliat orang Filistin itu. Harusnya kita dihukum dalam penghakiman yang kekal. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita diselamatkan. Kita tidak dibinasakan. Apakah Bapak Ibu Saudara menyadari betapa kasih Yesus sangat besar buat kita? Amin. Dan itu karena kasih karunia.
Saya percaya di antara kita menjadi pengikut Kristus, mengalami cinta Tuhan lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat penampakan, ngalami sendiri, lewat kesaksian hidup bersama Dia. Saudara-saudara, atau juga lewat kesaksian-kesaksian lewat yang sekarang kita kenal dengan YouTube. Saudara-saudara, kita jadi kenal Dia, mengenal Dia secara pribadi. Dan saudara-saudara, inilah yang pertama, ngalami. Dan kalau jemaat GBD Jajak percaya Yesusnya karena mengalami sendiri, seperti Itai yang harusnya mati bersama orang Gad, tapi diselamatkan oleh Daud. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan seperti Itai. Aku mau ikut Yesus sampai mati. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, dia akan jadi Kristen yang kuat. Sebagaimana Daniel 11 ayat 32. Saudara-saudara, umatnya mengenal Allahnya kuat sekali. Kuat. Saudara-saudara, dia tidak akan berhenti ikut Tuhan. Sekalipun ada tawaran, dia nggak pernah paksa. Ada pilihan, kembalilah ke rumah atau berjalan terus. Saudara-saudara, kita pilih terus berjalan. Tuhan mau kita yang sudah merasakan kasih Tuhan, teruslah berjalan bersamanya. Saudara-saudara, kemudian kita menjadi anak Tuhan. Menjadi pengikut Daud yang membanggakan sekali. Orang Gad bukan orang Israel. Tapi kemudian menjadi pimpinan perang setelah Yoab dan Abisai. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, inilah yang pertama. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekarang menjadi pengikut Kristus. Sebab ngalami. Orang kalau ngalami sendiri gak mungkin atau sulit roboh, saudara-saudara. Seperti orang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Dia berkata, pokoknya aku dulu buta, sekarang aku melihat karena Dia. Jadi dia tidak tergoyahkan. Lagi-lagi saya mengajak, ingat kasih di mana Bapak Ibu Saudara dulu diselamatkan. Saya percaya Itai mengalami sendiri betapa baiknya Daud. Pada saat dia merasakan perbedaan antara menjadi hamba Goliat dan hamba Daud. Dia bisa rasa beda. Saudara-saudara, Goliat pernah berkata, kalau kalian menang, kami akan jadi hamba. Berarti Itai dan keluarganya dulu hambanya Goliat. Sekarang dimerdekakan. Dia respon kebaikan Daud. Gambaran anak Tuhan merespon kebaikan Yesus yang mati di salib. Yang menyelamatkan kita. Lalu kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Tetapi kita menjadi hamba Daud besar kita. Yesus Kristus. Amin. Jadi inilah jalan untuk menjadi anak Tuhan. Orang percaya pengikut Kristus. Ngalami sendiri. Bukan hanya itu, kita membaca 2 Samuel 15 ayat 19 tadi. Bahwa Itai ini orang buangan. Dari tempat asalnya, pulanglah, gak usah ikut aku, pulang. Lagian loh, kamu ini orang buangan. Saudara-saudara, dulu kita terbuang karena dosa. Kita terbuang karena kelakuan buruk kita. Tidak sedikit banyak orang menjadi percaya Yesus karena Yesus memilih dia, merasa kasih Tuhan besar. Saat dia terbuang, waktu ekonomi terpuruk, orang sudah tidak anggap dia. Beda waktu dia jaya, beda waktu orang ini kaya, orang pada kerubutin dia. Tapi sesuatu terjadi, dia seperti orang buangan. Waktu dia jatuh, orang gak mau anggap lagi. Tapi seperti Itai alami kebaikan Tuhan yang mau terima orang buangan ini. Demikian Bapak Ibu Saudara dan saya. Dulu kita terbuang. Tapi sekarang kita ada di dalam
kemurahannya Tuhan. Amin. Itu yang pertama, jalan menjadi pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang menjadi pengikut Kristus karena merasa telah menerima kasih-Nya. Dosanya diampuni, jiwanya diselamatkan. Biar kita mau tetap pertahankan ini. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sebab Roma 5 ayat 6 sampai 10, waktu kita berdosa, waktu kita lemah, waktu kita berseteru jadi musuh Allah. Saudara-saudara, waktu kita jadi buangan, Dia datang loh. Dia datang, bukan kita yang datang. Tapi Dia yang cari kita, orang buangan. Karena dosa. Karena keadaan buruk terjadi. Dan Dia mengambil kita. Oh, kasih yang heran. Mengerti ini, kita akan terus kuat di dalam Tuhan. Saya memberi contoh tentang seorang bernama Saulus. Dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17, Saulus bersaksi tadi-tadinya, aku seorang penghujat, aku seorang penganiaya, aku seorang yang ganas, aku rusak sekali. Ingat masa lalu, jijik aku malu, tetapi aku dikasihaninya. Aku orang paling berdosa dari segala manusia. Tapi Dia berkenan mengunjungi aku. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, Saulus seperti Itai yang menjadi pengikut Kristus karena dia mengalami sendiri. Kiranya jemaat GBDI Jajak mengalami sendiri kasih Yesus yang besar, yang menyelamatkan kita, yang mengangkat kita menjadi putra, mahkota, Raja Allah di atas segala Allah. Amin. Jangan jual ya. Jangan tukar Yesus. Jangan lepaskan Dia. Puji Tuhan. Mari kita melihat yang kedua. Itai mengikut Daud sampai mati. Bayangan orang menjadi pengikut Kristus sampai mati. Jalannya bagaimana? 1 Samuel 17 ayat yang ke-54. Ya, setelah perang melawan Goliat, kepala Goliat dipancung. Ayat 54. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Bapak Ibu Saudara, setelah Goliat musuh raksasa Filistin itu dikalahkan, Alkitab berkata kepalanya dipancung. Orang-orang Gad, orang-orang Filistin berlarian. Yang menarik adalah Daud bawa kepala, potongan kepala Goliat berjalan ke seluruh Yerusalem. Dia tinggalkan tempat pertempuran disaksikan atau sempat dilihat oleh orang-orang Gad yang selamat. Bisa jadi keluarga Itai atau keluarga Itai yang hidup cerita sama Itai. Bagaimana raksasa pahlawan mereka kalah oleh Daud. Dan saudara-saudara, yang menarik adalah kepala Goliat di tangan Daud. Inilah yang kita belajar. Saudara-saudara, bahwa orang memandang biasa waktu Daud bawa kepala itu. Tetapi tidak dengan Itai paling tidak. Yang mata hatinya dibuka. Yang selubung matanya, ya, saudara-saudara, yang menutupi itu dibuka. Sehingga dia bisa melihat ada yang lain. Saudara-saudara, ada yang lain antara kepala Goliat di tangan dan kepala Daud. Ya jelas beda secara fisik. Muka Daud lebih elok, matanya lebih lembut,
bersinar begitu berseri seperti yang ditulis Alkitab. Mulutnya saudara-saudara juga bentuknya bagus dan lain sebagainya. Dia tampan sekali, beda dengan raksasa Goliat. Tapi saya tidak bicara tentang fisiknya. Saudara-saudara, orang mulai lihat. Waktu jadi budak Filistin, budak Goliat. Dan mau jadi budak atau hamba dari Daud. Beda. Saudara-saudara, pikiran Goliat jahat semata. Daud tidak. Itu ada di ayat dalam 1 Samuel 27. Tidak ada kejahatan pada Daud, kata Raja Akis. Saudara-saudara, telinganya beda, cara mendengar, pendengarannya beda antara Goliat dan Daud. Mulutnya pun beda, antara mulut yang berkata-kata memuliakan Allah, menjadi berkat dan lain sebagainya, dengan mulut Goliat. Beda. Dan ini saya percaya saudara-saudara, bayangan dari orang-orang yang menjadi pengikut Kristus karena mata hatinya dibuka. Karena selubungnya menutupi, dibuka sehingga sekarang bisa melihat terang kemuliaan Injil. Saudara-saudara, Itai termasuk pengikut yang jujur atas kebenaran. Dalam hatinya berkata, memang Filistin darah dagingku. Tetapi jahat Goliat. Ini benar. Dia mulai lihat secara objektif. Apa adanya. Ini gambaran anak-anak Tuhan yang menjadi pengikut Kristus karena ngerti. Yesus yang benar. Yesus beda dengan yang lain. Dia segalanya, dia manis, dia lembut, dia rendah hati, dia luar biasa. Tidak seperti yang lain. Bisa berkata amin? Iya. Jadi saudara-saudara, ini yang benar. Dan Itai jujur, ini yang benar. Daud yang benar, bukan Goliat. Bayangan kenapa kita jadi pengikut Kristus? Yesus yang benar. Ajarannya benar, kasihnya benar, kuasanya benar, janjinya benar, dan semua yang tertulis dalam firman perkataannya benar. Bisa jadi Itai sebagai orang Gad, mantan hamba Goliat, melihat perbedaannya mencolok antara wajah Goliat dan wajah Daud. Dan sekarang dia ngerti, beda. Mana yang harus saya ikuti? Lalu dia pilih Daud. Bayangan orang Kristen yang jujur setelah hatinya dibuka. Dulu kita orang yang tidak kenal Allah. Tapi karena kasih karunia dibuka selubung kita. Sehingga kita berkata, Yesus benar. Saya mau ikut dia. Bapak Ibu Saudara, Itai juga melihat langsung selama Daud pernah tinggal di Gad. Dia pernah tinggal di Gad. Karena dikejar-kejar oleh Saul, seperti pengakuan Akis dari Gad. Daud seorang yang benar dan tidak ada kejahatan. Dia pernah bersama-sama dengan Daud. Sehingga Itai berkata, ini benar. Ini yang layak terima segala pengabdian dan semua bentuk kesetiaanku adalah Daud. Bukan yang lain. Ada orang menjadi pengikut Kristus karena ngalami sendiri. Saudara-saudara, artinya merasakan kasih Tuhan. Perjumpaan pribadi. Lewat tadi yang saya sebut. Tetapi juga ada yang dibukakan mata hatinya. Sehingga dia bisa melihat terang Injil. Dia bisa mengenal Yesus dengan benar. Tetapi sama-sama menjadi pengikut Kristus. Dalam Yohanes 4 ayat 22, ayat itu dikatakan demikian. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kenapa saudara-saudara, paling tidak secara pribadi saya percaya kepada Yesus. Sebab Alkitab berkata, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi.
Itulah sebabnya kiblat kita ke Israel, ke Yahudi, ke orang Ibrani. Sebab Alkitab berkata, keselamatan datang dari sana, bukan dari tempat lain. Saudara-saudara, itunya membuat kita semakin kuat. Dan ini perlu pembukaan selubung. Loh, keselamatan dari bangsa Yahudi. Berarti kalau ada orang-orang mengaku juru selamat dari Bogor, yang beberapa waktu kita dengar khotbah, dari Indonesia, enggak mungkin. Ini membuat saya mantap. Yesus harus lahir sebagai pria Yahudi. Allah yang tidak mengenal dosa dalam misteri salib, enggak bisa mati itu, harus menjadi manusia. Mau mati, itulah sebabnya dia mau menjadi manusia. Dan dia dari sana. Dalam Roma 3 ayat 1 dan 2 dikatakan, jika demikian apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jelas sekali firman Allah dipercayakan kepada orang-orang Yahudi. Itulah sebabnya kita pegang Alkitab, di mana semua penulisnya datang dari bangsa Yahudi. Saya cinta ini sebab sudah ditulis oleh Alkitab bahwa firman Allah dipercayakan kepada orang Yahudi. Mau Paulus, mau Yohanes, rasul-rasul yang lain, Abraham dan lain sebagainya, Daud, pokoknya penulis kitab-kitab. Oh, Abraham bukan. Musa dan lain sebagainya dipercayakan firman. Saudara-saudara, dan itu perlu selubung dibuka. Dan kalau sampai seorang selubungnya yang menutupi cahaya kemuliaan Injil itu dibuka, oh dia datang sama Yesus. Dia menjadi pengikut Kristus. Dan saya berkata, mereka adalah orang-orang seperti itu. Aku mau ikut Yesus sampai mati. Saya menyampaikan gundah gulana saya kepada jemaat. Beberapa hari ini saya mendapat telepon cerita-cerita dan seorang berkata, banyak orang percaya Yesus ya dari sana. Iya. Tetapi saya berkata, sedih hati saya, sungguh. Sementara orang-orang seberang mereka menyemarakan rumah Allah sampai dunia internasional menyorotinya. Di mana mereka mau mati untuk Yesus sekalipun. Sementara anak-anak Tuhan, saya bilang melempem. Saya mengasihi jemaat yang Tuhan percaya. Jangan sampai kita yang terdahulu menjadi terkemudian. Masih untung kalau terkemudian dalam keselamatan. Tapi kalau kita terbuang, tereliminasi. Mereka berpacu begitu rupa. Sudah tidak pikir lagi pekerjaan, keuangan, harta, kekayaan. Bahkan penjara karena Kristus. Aneh ya. Tapi inilah kenyataan. Dan saya mengasihi jemaat. Tuhan tahu apa yang sedang saya lakukan hari-hari ini untuk sidang ini. Bapak, Ibu, Saudara. Jangan menyesal di kemudian hari. Tapi saya percaya Bapak, Ibu, Saudara ada di rumahnya mengerti bahwa waktunya sudah sangat singkat. Saudara-saudara, Efesus 1 ayat 18 tertulis supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kalau mata ini dibuka, saudara-saudara, orang yang tadinya jahat, penganiaya, jalan Tuhan bisa jadi percaya. Karena mata hati buka. Saya mau katakan dengan sejujurnya. Kalau mata hati setiap jemaat GPD Jaja diterangi dan terbuka sehingga mengerti apakah yang terkandung dalam panggilannya tentang kekekalan. Tidak ada satupun jemaat
yang ogah-ogahan ikut Tuhan. Itulah sebabnya doa kami, Tuhan buka mata hati kita supaya ngerti ada pengharapan di balik panggilan. Perkara-perkara yang Tuhan sedang sediakan di kekekalan. 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Kita pasti dan harus tinggalkan dunia ini. Tapi keselamatan dan semuanya terkandung di balik panggilannya untuk orang-orang kudus nanti. Biar itu menjadi pikiran kita hari-hari ini. Saudara dan saya akan lebih sungguh-sungguh sebab mata hati kita dibuka. Saya harus cari Tuhan. Saya harus lebih lagi sama Tuhan. Sebab ada pengharapan di balik panggil. Dan saya memberi contoh yang kedua. Orang menjadi pengikut Kristus karena mata hatinya dibuka. Nikodemus, dia pemimpin agama Yahudi, saudara-saudara, tapi malam-malam sebab dia takut pada mulanya, datang kepada Yesus. Dia bilang, kalau engkau tidak disertai Tuhan, kalau engkau tidak datang dari sana, tidak mungkin terjadi. Dia bisa melihat teman-temannya, bahkan dirinya sebagai pemimpin agama Yahudi, dan Yesus. Bisa lihat ada beda dan itu mata hatinya dibuka. Dan Alkitab mencatat saudara-saudara, Nikodemus datang cari dan terima Yesus. Grafik rohaninya naik tajam. Sampai 50 kati minyak campuran garu dan mur. Untuk Yesus yang disalibkan. Nah ini yang perlu kita tahu hari-hari ini. Menjadi pengikut Kristus karena ngalami sendiri, menjadi pengikut Kristus karena selubung dibuka sehingga ngerti, akulah jalan kebenaran. Oh, dia jalan yang saya cari selama ini. Lalu dia datang kepada Yesus, dibuka, dan kalau tertutup tidak pernah lihat jalan, atau sudah dibuka tapi ngeraskan hati. Karena kehormatan, karena kedudukan, dia binasa. Tapi saya berhadapan dengan jemaat yang percaya Yesus jadi pengikutnya karena ngalami sendiri. Dan karena mata hati sudah dibuka dan kita merespon dengan baik. Amin. Saya mengakhiri dengan yang ketiga, bersedia. 2 Samuel 15 ayat yang ke-17. 2 Samuel 15 ayat 17. Maka keluarlah Raja Daud. Dan seluruh orang-orangnya mengiringi dia dekat rumah yang terakhir. Mereka berhenti, sedang semua pegawainya berjalan melewatinya juga. Semua orang Kreti dan semua orang Pleti. Juga semua orang Gad, 600 orang banyaknya yang mengiringi dia sejak dari Gad. Berjalan melewati raja. Lalu bertanyalah raja kepada Itai orang Gad itu dan seterusnya. Bapak ibu saudara, ada tawaran. Ada pilihan, ada penyaringan, ada seleksi yang diberikan Daud bayangan Yesus dan Itai yang mau ikut dia. Dan itu terjadi di rumah yang terakhir. Di rumah yang terakhir. Rupanya saudara-saudara sudah ada banyak rumah mereka lewati semakin bersedikit semakin sedikit. Dan sekarang sebelum mereka turun ke lembah Kidron ada satu rumah yang terakhir. Itulah sebabnya yang ketiga saya tulis bersedia meninggalkan rumah terakhir. Sepertinya itu berkata sudah terlalu susah kau jalan. Ada rumah terakhir. Mau di sini atau mau ikut aku. Tuhan gak pernah paksa. Sebagai pengikut Kristus karena ngalami sendiri. Sebagai pengikut Kristus karena mata hati sudah dibuka. Sama-sama akan berdiri di tempat penyaringan. Itulah rumah terakhir. Apakah yang dimaksud dengan rumah terakhir? Rumah terakhir bicara tentang zona nyaman. Tinggal pilih, mau ikut Yesus semaunya sendiri, stop di sini, masuk rumah terakhirmu. Atau mau ikut, di mana aku Yesus ada, engkau ada.
Dua-dua model menjadi pengikut Kristus hadapi seleksi yang sama. Dan saudara-saudara, ite pilih, aku ikut. Tinggalkan zona nyaman. Sebab kita tahu bersama bahwa bagi pengikut Yesus, Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ada harga. Itulah rumah terakhir. Pilih. Mau bayar harga, tinggalkan rumah nyaman, zona berkat, zona maju. Dari sini kita tahu, kalau cuma diberkati Tuhan, bukan segala-galanya. Masih ada jalan lain di mana Yesus sudah jalan lebih dulu. Jangan terus di zona itu. Jangan bangga, jangan puas lalu saudara dan saya lupa bahwa dia sudah jalan bahkan turun ke lembah Kidron. Jangan. Berkat bukan segala-gala. Berkat cuma bonus, titipan naik. Jangan. Saudara-saudara, Yesus mau tetap jalan seperti Daud terus jalan. Saya mau berkata begini, belum bisa disebut pengikut Yesus bila jalan di tempat nyaman atau berjalan di tanah rata. Ada saatnya seperti rumah terakhir yang harus ditinggalkan, zona nyaman, lalu turun. Double update, pembaharuan, dibaharui. Kita tidak anti perubahan untuk maju. Upgrade, kita mesti tingkatkan kualitas. Tapi saya mau berkata, dalam versi yang lain, kalau anak Tuhan tidak pernah mengalami downgrade. Yang saya maksud downgrade bukan penurunan kualitas, tapi penurunan versi kita. Tentang mengikut Tuhan harus di rumah terakhir, terus nyaman. Tidak ada bayar harga. Belum jadi pengikut Kristus. Downgrade juga bicara tentang penurunan kasta atau kelas. Kalau merasa terus di atas, gak mau turun, belum jadi pengikut Kristus. Ayat itu berkata dia harus pertama memikul salib. Pikul salib itu ketok, saudara-saudara. Semua orang lihat. Banyak orang Kristen gak mau pikul salib. Artinya apa? Tidak mau dikenal sebagai Kristen. Takut. Padahal pikul salib itu harus ketok. Orang lihat ke sana. Saya masih ingat khotbah dari Gembala Ong di Tegal. Jadilah garam dunia, kalau lagi makan bersama persemanan dulu, persemanan kalau pesta. Jangan sampai ada yang jatuhin sendok. Tuhan terima kasih buat berkat-Mu saya mau makan, amin. Terus makan. Takut saudara-saudara dikenal sebagai Kristen. Oh tidak bisa. Sudah saatnya orang tahu kita pengikut Kristus. Tidak boleh. Siapa tidak mengakui dia di hadapan manusia, dia tidak mengakui kita di hadapan Bapa di surga. Matius 10 ayat 32. Yang kedua, mesti downgrade dalam artian kita mesti sangkal diri. Bukan kehendakku, bukan keinginanku, bukan mauku, tetapi kehendakmu yang jadi. Aku mau nurut firman. Itu namanya tinggalkan zonanya. Kalau selama ini kita nggak pernah tinggalkan rumah terakhir. Maunya nyaman, nurut firman tidak mau. Nurut firman banyak. Saudara-saudara, belum jadi pengikut Kristus. Belum. Cukup dulu. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ikut Yesus. Saya mau
Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah menjadi doa kami sidang jemaat Tuhan. Biarlah kami mau mengikut Engkau untuk selama-lamanya Tuhan. Amin. Karena kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan jiwa kami. Ya. Engkau sudah menebus dosa kami. Amin Tuhan. Engkau sudah mengampuni dosa kami melalui korban-Mu di kayu salib Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Walaupun banyak penderitaan di dalam dunia, banyak kesusahan Tuhan, tetapi kami percaya Engkau sudah selamatkan jiwa kami. Dan kami akan mewarisi hidup yang kekal untuk selama-lamanya ya Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Inilah menjadi janji kami kepada Tuhan. Kami menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh sampai akhir hidup kami tetap setia mengikat Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan sebentar. Kami akan menikmati tubuh darah Tuhan melalui korban-Mu di kayu salib Tuhan. Kami akan nikmati makan tubuh dan minum darah Tuhan. Dan kami akan menjadi kekuatan baru yang kami akan miliki ya Tuhan. Terlebih Kau berikan percaya kepada kami. Di dalam kami makan tubuh minum darah sebentar ya Tuhan. Amin. Yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh disembuhkan. Terlebih yang di dalam keadaan sakit Tuhan, melalui tubuh darah Tuhan kami boleh disembuhkan. Amin. Kami boleh diberi sehat Tuhan. Benar. Dan kekuatan kesehatan ini kami boleh pakai untuk memuliakan Engkau. Untuk memuji Engkau, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu, buat berkat tubuh darah Tuhan sebentar yang kami akan nikmati ya Tuhan. Menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menjadi pengikut Kristus yang setia. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tubuh Tuhan. Roti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Dengar firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat korban. Mari angkat cawan dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Dengar firman-Nya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Minum cawan Tuhan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau iring Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Meskipun saya sudah
Roh Kudus menguatkan semua kami untuk mengikuti Engkau dan firman-Mu sampai selama-lamanya. Kami berdoa kiranya berkat Tuhan rohani, jiwa, dan tubuh turun atas umat-Mu di tempat ini. Semua kami dalam genggaman tangan-Mu yang penuh kuasa, sehingga kami benar-benar aman dalam penyertaan dan perlindungannya Tuhan. Terima kasih buat semua yang baik dari segala yang Engkau telah janji. Tidak ada satu pun yang tidak Tuhan penuhi. Semua dipenuhi bagi semua kami. Bila mana sebentar kami pulang, Tuhan beserta. Dan sekarang kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai, sejahtera, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin.